Ya, dan Yes. katanya sih ya, kalau misalnya kita tuh dekat atau pacaran sama dosen, itu tuh bisa dapat nilai A secara mudah dan juga cepet banget. Istilahnya tuh kayak kita dapat fast track gitu. Dan salah satunya nih, percaya nggak percaya, gue sendiri pernah ngalamin. Pas semalaman itu tuh gue mikir kayak ini gue doang yang di chat kayak gini. Overthinking atau malam. atau kayak yang lain juga di chat kan. Akhirnya gue kepo dan gue make sure lah di keesokan harinya. Kalian ada yang di chat sama si Pak A ini nggak sih buat ketemu dan ngajakin mitraan gitu. Terus ternyata yang lain tuh nggak ada yang diajak ketemu. Hai Sivitas, welcome to Kampus Unfilter No filter. and no sensor. Dan khusus di episode 1 ini nih ditemenin sama aku Lea. Dan aku Zia, dan kali ini tuh spesial banget ya Le. Betul Karena banget. ini tuh first time kita buat jadi podcasternya Kampus Unfilter. Bener banget, dan pastinya di segmen Kampus Unfilter ini kamu Yes. gak akan cuma dengerin suara aku dan Zia doang ya. Betul, dan Karena nantinya kita ada akan- podcaster lainnya. Betul banget, jadi biar kamu gak bosan juga nih dengerin suara yang itu-itu aja. Betul sekali. Gitu. Anyway nih Zia, emang di episode 1 ini tuh kita bakal ngebahas apa sih? Kita bakalan ngebahas sesuatu yang hot dan bener-bener kayak di setiap kampus ada aja deh Le. Wow, hotnya sehot apa nih kira-kira? Sehot cabai jeletot Wah. ya. Emang kita bakal Oke. bahas apa sih nih? Kita tuh bakal ngebahas tentang pacaran sama dosen buat dapetin nilai A. Oh Wow. my god, emang bener-bener hot ya. Betul, dan gak kayaknya ada habisnya bener topiknya. banget. Dan kayaknya nih si gosip kayak gini tuh sering banget kita dengar di kampus gak sih Zia? Pasti banget, Ya dan bahkan kan? banyak di manifest Twitter Bener ya, banget, Le, ya. sering banget lihat nih case kayak gini ya. Dan Yes. katanya sih ya, kalau misalnya kita tuh dekat atau pacaran sama dosen, itu tuh bisa dapat nilai A secara mudah dan juga cepet banget. Istilahnya tuh kayak kita dapat fast track gitu loh. Tapi emang iya ya Zia? Kalau gue sih jujur ya Le ya, nggak percaya sama hal-hal kayak gitu. Tapi kadang ada aja nggak sih mahasiswa nih yang percaya dan mikir kalau emang pacaran sama dosen ini tuh bisa jadi cara pintas mereka Yes. buat dapetin nilai A. Betul banget ya. Kadang emang masih ada beberapa orang atau mahasiswa-mahasiswa yang emang mikirnya tuh masih kayak gini nih ya. Yes. Yang pengen dapat fast track, nilai cepet, nilainya bagus, A, dan secara cepet juga gitu. Padahal banyak ya Le aktivitas lain yang lebih positif yang bener bisa banget diikutin sebenarnya ya. gitu kan. Tapi ya balik lagi sih, itu mungkin pikiran sesaat doang kan. Betul. Makanya kayak nggak bisa jernih juga tuh keputusannya Yes, gitu. betul banget. Dan kadang juga nih gue mikir ya, kenapa sih harus pacaran sama dosen? Maksud gue tuh kayak kan kita tuh masuk kampus tuh ya buat belajar dan juga berkembang gitu Iya. kan. Ya jadi kenapa juga harus nyari jalan pintas atau fast track kayak gitu yang menurut gue tuh bisa ngerugiin diri kita sendiri. Bener banget Le, ini tuh sebenarnya tergantung mindset ya Bener Le ya. banget, Kadang mindset. ada beberapa orang tuh yang lihat kayak ya udahlah jalanin aja daripada harus stres mikirin Oh nilai. my God. Tapi ada juga kan orang yang kayak mau nih berkembang, mau nih biar bisa dapetin nilai A tapi dengan cara yang halal. Bener banget, karena kalau ngomongin nilai ya emang bener sih nggak segampang itu juga sebenarnya. Betul. Jadi mungkin ya menurut aku orang-orang yang kepikiran pengen jalan pintas kayak gitu yang emang nggak mau susah juga gitu. Betul Pengennya cepet sekali. aja langsung cepet dapat nilai yang bagus tapi tanpa usaha yang lebih. Betul, gitu. padahal itu tuh ngaruh banget ya Le ke nanti dunia kerja. Bener banget, Kalau karena- misalnya skill yang nggak ada, aduh. Yes, betul banget. Karena kalau udah ngomongin dunia kerja tuh beda banget nih sih kita Kejam. sama dunia kita di kampus ataupun sekolah dulu. Karena itu tuh Betul. udah bener-bener personal. Kita tuh bisa berdiri tuh ya di atas kaki kita sendiri juga gitu kan. Jadi nggak akan ada yang bisa bantuin kamu lagi. Kecuali Betul. mungkin kamu anak konglomerat yang emang punya orang dalam Iya, di setiap koneksi, perusahaan. Betul relasi, banget. wow. Ya gitu deh. Nah tapi nih ngomongin soal mahasiswa dan dosen yang pacaran nih Zia. Di kampus kamu ada nggak sih yang kayak gini case-nya? Atau mungkin kamu pernah baca di Twitter segala macam? Kalau misalnya di kampus gue pribadi ya Le ya, itu kayak belum sempet kedengeran nih. Oke. Tapi kayaknya ada aja di fakultas-fakultas lain, ataupun mungkin di fakultas gue ada aja, cuman gak yang terbuka banget. Oke. Tapi kalau misalnya di Twitter sih banyak sih Le. Gue tuh Banyak sering banget. banget nemuin hal-hal kayak gitu. Oke, ya emang bener sih karena kalau misalnya udah ada gosip yang viral kayak gini tuh bisa banget langsung nyebar kemana-mana ya. Betul, apalagi jejak digital betul ya, Le, banget. ya. Dan pasti tuh kayak akun-akun gosip kampus tuh udah paling nomor 1, Iya. paling depan tuh maju ya. Lambe turah Ya gitu. bener banget gitu. Nah tapi nih ya Zia, kalau di kampus gue sih kayaknya cukup sering kedengeran nih case-case kayak gini. Oh iya, di kampus lo Yes, ada Le. bener banget, ada banget nih. Dan salah satunya nih, percaya nggak percaya, gue sendiri pernah ngalamin. Hah, lo sendiri ini seriusan? Iya seriusan. Jadi Kisah gini, lo banget. Harus serius di-spill banget. sih Le, spill. Sebenarnya ini agak sensitif dan Oke. takut, tapi gue ngerasa nggak salah juga. Tapi ya udah kita ceritain aja di sini kali ya Yaudah. Sivitas. Jadi nih ceritanya waktu itu gue kan baru banget masuk kampus nih, jadi istilahnya masih maba lah gitu kan. Iya, masih polos lah ya. Bener banget, gue belum tahu tuh dunia di kampus tuh kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, dosennya baik atau enggak, dan yang harus gue lakuin tuh bener atau enggak tuh gue masih nggak tahu lah, pokoknya masih nol Iya.
knowledge gue tentang si kampus ini gitu. Nah waktu itu suatu ketika adalah satu dosen yang emang gue tuh sempat ketemu satu kali di kelas gitu kan. Dosen ini kita sebut aja si A gitu kan. Pak A ya. Si Pak A ini tuh tiba-tiba kayak ngechat gue gitu di WhatsApp malam-malam, dan dia tuh awalnya tuh gue nggak mikir negatif juga kan, nggak ada apa ya negatif thinking sama sekali, karena emang dia tuh ngechatnya kayak dosen biasanya aja gitu. Cuman emang malam-malam tuh ngechatnya. Tapi di situ posisinya kan gue apa ya, maba gitu, mahasiswa yang emang gak bisa kurang ajar juga gak sih sama dosennya kan. Jadi gue kayak dosen minta ya kita harus dilakuin. bener banget. Makanya di situ gue langsung jawab lah si chatnya. Tapi di chat itu tuh dia bilang kalau misalnya dia tuh lagi ada project mitraan gitu sama SMA di Bandung katanya tuh gitu. Jadi butuh bantuan lo gitu lah. Buat ngekonekin si kampus ini sama SMA gue dulu. Makanya di situ gue nggak curiga sama sekali tuh. Gue kayak mikir oh emang mungkin lagi butuh bantuan gue gitu kan. Akhirnya gue kayak oke, kenapa gini. Akhirnya dia tuh bilang kalau misalnya yang bakal dibahas di situ tuh nggak akan cukup di chat doang. Jadi dia tuh minta ketemu. Gitu. Minta ketemu. Ya awalnya tuh minta ketemu. Di situ gue kayak sebenarnya awalnya mikir ngapain juga, tapi pas dia tuh jago ngomong sih. Ngomong. Jadi gue tuh pas baca chatnya tuh kayak oh iya sih, mungkin emang se-urgent itu untuk ketemu langsung gitu kan. Akhirnya dia ngajak ketemu pas banget di keesokan harinya, karena gue tuh ada jadwal kelas sama dia di besokannya gitu loh. Terus akhirnya dia tuh bilang kalau misalnya kita harus ketemu dan bakal ngomongin ini secara jelas lah. Karena gue okein lah kan ajakan dia, dan gue belum mikir negatif tuh di situ, masih kayak positif thinking aja. Ada mahasiswa baru juga. Bener banget, gue belum ada gambaran sama sekali lah. Akhirnya pas besokannya, nah gue tuh emang pas semalaman itu tuh gue mikir kayak ini gue doang yang di chat kayak gini overthinking malam atau kayak yang lain juga di chat kan. Akhirnya gue kepo dan gue make sure lah di keesokan harinya gue ketemu sama teman-teman gue, dan gue nanya ke mereka satu-satu kayak kalian ada yang di chat sama si Pak A ini gak sih buat ketemu dan ngajakin mitraan gitu. Terus ternyata yang lain tuh gak ada yang diajak ketemu, gak ada yang di chat doang. Bener banget, makanya gue kayak di situ gue mulai curiga kan. Iya pastilah, kenapa cuma gue doang, emang si kampus ini tuh pengen kerja sama sama SMA gue lu doang kan. Kayak gak make sense lah di situ. Akhirnya kayak gue mulai takut tuh, apalagi teman-teman gue tuh ngebecandain kayak cie mau diajak makan sama Pak A gitu-gituin. Dosanya muda BTW. Masih muda. Buset. Makanya kayak ya harusnya gue negatif thinking sih, tapi karena kayak masih positif thinking waktu itu nggak mikir panjang. Akhirnya kayak gue bilang lah ke teman gue kan, gimana nih gue diajak ketemu. Terus gue udah bilang iya gitu kan, udah say yes gitu lah di chat, dan gak enak kalau misalnya reschedule ataupun cancel. Karena teman-teman gue ngidein ya udah kayak lu minta temenin aja, kayak teman-teman lu juga jangan sendirian ketemunya. Akhirnya gue mikir iya juga ya, soalnya kalau misalnya gue ketemu berdua doang kan takutnya kenapa-napa juga. Betul kan? banget, harus curiga lah ya. Curiga juga bener. Akhirnya di situ gue mintalah teman gue kayak temen gue dong, kayak gue takut ketemu dia doang. Akhirnya kayak mereka tuh nemenin lah 2 temen gue nih, cewek semua. Akhirnya kita ketemu lah malam-malam tuh. Nah by the way nih, si kelas gue sama si Pak Ain itu dari sore sampai maghriban gitu. Jadi baru beres tuh jam 7-an lah. Makanya kita tuh baru ketemu tuh jam 7 malam, which is itu udah gak di jam kerja lagi. Kenapa gak besoknya gitu ya? Atau jam-jam lain yang bisa pagi siang? Ya sebenarnya tuh curiganya tuh karena itu. Selain itu nih yang bikin gue lebih curiga tuh adalah dia tuh ngajak ketemunya tuh gak di kampus. Hah, di mana, Le? Di luar kampus, dan daerahnya cukup jauh juga sama kampus gue. Oh ya, di mana emang? Jadi adalah satu daerah satu daerah. Sebenarnya nggak dekat sama kampus gue, cuman gue tuh awalnya mikir kayak ini mungkin ketemu juga ya karena ngomongin seputaran kampus, ketemunya di kampus aja gitu kan. Ternyata dia tuh request, nih gongnya tuh dia nge-request untuk ketemu di satu daerah yang jauh sama kampus dan di luar jam kerja gitu. Ya itu nggak make sense sih. Nggak make sense banget kan. Akhirnya di situ kayak gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi gue juga curiga. Akhirnya gue kayak minta tolong teman gue, please temenin gini-gini. Akhirnya mereka kayak ya udah ditemenin. Nah tapi tiba-tiba pas hari H di jam itu, temen gue tuh kan cerita dulu kali ya ke pacarnya, ke orang tuanya. Ya pasti kalau gitu kan gak dibolehin dong sama sama orang tuanya. Akhirnya mereka tuh disuruh balik tuh, dimarahin dua-duanya. Dan gue tuh kayak tinggal sisa 1 orang doang yang bisa nemenin gue. Jadi cuma lu berdua sama si Pak A ini? Iya, nah akhirnya tuh kayak gitu, karena yang lain harus cepet-cepet pulang. Di situ gue ngerasa hancur banget karena kayak anjir, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kayak udah ada di posisi itu, nggak bisa mundur ke belakang, nggak tahu minta tolong siapa lagi. Akhirnya kayak di tempat kafe itu tuh kita ketemu. Dia sebenarnya awalnya emang agak ngomong basa-basi yang sebenarnya tuh bisa di-chat aja sebenarnya tuh kan. Tapi kayak ngobrol tuh panjang lebar. Akhirnya gue tuh karena ketakutan banget ya di situ, gue langsung gercep ngechat teman-teman gue yang lain yang bisa nyusulin gue ke sana, termasuk gue ngechat si abang.
Oh iya, Iya. Bang Radar ini? Iya, gue suruh si abang temuin gue gitu, biar safe kan, karena gue takut diapa-apain juga gitu, Iya, karena iya. posisinya tuh gue udah nggak bisa mikir positif lagi gitu. Akhirnya pas kesana, gak lama ternyata untungnya si abang datang, temen gue juga datang. Nah untungnya karena mereka gercep juga nyamperin gue, akhirnya nggak terjadi apa-apa tuh yang tidak diinginkan. Iya. Syukurnya kayak gitu sih. Dosennya tapi pas tahu pada datang gitu gimana responnya? Kayaknya dia mikir kayak wah kayaknya si Lea nih lapor kemana-mana gitu Iya. kan, tapi ya gue takut, ya udah kayak karena nggak lama sih dosennya pergi gitu. Jadi Betul banget untungnya sih. nih gue klarifikasi juga nih ya, Sok. kalau gue tuh nggak kenapa-napa sama dosen itu, soalnya ini gosip tuh udah nyebar banget ke kampus gue. Oh. Dan gue yang jadi image-nya jelek juga sih, karena dikiranya gue sampai ada nih yang paling gongnya dikira gue tuh mau dilamar sama si Pak A ini. Buset. Gila gak? Sampai segitunya anjir si gosip-gosip ini tuh. Udah masuk ke base kampus lu gitu. Iya, makanya gue kayak klarifikasi kalau gue nggak diapa-apain. Untungnya kayak di situ emang masih ngomongin mitra kampus doang. Tapi emang sebenarnya tuh nggak penting banget untuk ketemu sih. Mungkin kalau misalnya gue nggak ada temen yang nyamperin sih akan diapa-apain ya Iya, mungkin iya. aja gitu kan. Bener-bener kayak gitu. Tapi bener sih Le, kalau misalnya kita pikir-pikir lagi ya, dosen tuh harusnya profesional gak sih? Bener banget. Kan mereka tuh ada di sini tuh sebenarnya untuk ngajarin kita kan, Yes. jadi motivasi buat kita, bukan Betul untuk banget. jadi pacar kita. Ya itu kalau misalnya mau jadi pacar tuh ya kalau emang bener-bener cinta ya. Yes, Tapi kalau betul. kasusnya pengen pacaran nilai cuma A. dapet nilai aduh, kalau menurut gue itu udah salah banget sih Le. Betul banget, dan itu juga bukan salah dosennya doang sih ya, karena kalau udah ngomongin hubungan yang terjadi pasti dari Feedback. dua belah pihaknya juga Iya. setuju gitu kan. Nah bener banget, sebagai dosen juga harusnya nih ya, mereka tuh nilai kita ya berdasarkan usaha dan juga kualitas kita di kelas kita, kayak misalnya Betul. dari keaktifan kita atau mungkin tugas kita bagus, Organisasi juga, yang kita ikutin, pokoknya Manner hal-hal kita yang ya. emang selaras lah sama bidang akademik Yes, gitu. betul banget. Bukan Kan- karena faktor hubungan pribadi juga gitu, karena kalau sampai nih ada yang deketin dosen dan cuman pengen dapetin nilai bagus, bisa-bisa si integritas mereka juga harus dipertanyakan. Ih, gue kan? setuju banget sama Lola. Itu kan bisa ngerusak hubungan juga ya Betul. dari yang sehat nih. Kan sebenarnya mahasiswa sama dosen itu harus punya hubungan yang sehat ya. Betul. Kan siapa tahu nanti membantu juga di karir mereka. Bener banget. Tapi kalau misalnya emang rusak hubungannya, wah rugi banget Rugi sih. banget, Apalagi kan kalau sayang di banget. kampus tuh jadi tempat belajar, Yes. berkembang, kita naikin value gitu ya, bukan buat tempat tempat-tempat kayak main-main. gitu. Iya, Bener Le. banget. Dan ngomongin soal apa ya, dampak ke depannya, ini tuh emang kalau ngomongin casing lagi, case kayak gini tuh banyak banget resiko dan dampaknya juga sih, Zia. Iya, betul Gitu. banget. Karena kayak lo bayangin aja nih, misalnya lo tuh ada hubungan sama dosen dan hubungan ini tuh ketahuan, kayak mau itu pacaran atau cuma deket-deketan Iya, ya. doang sama dosen itu, pasti ya gimana jadinya juga gitu ke depannya kan. Bisa-bisa kita jadi bahan gosip satu kampus Pasti gitu. itu yang namanya lambe turahnya Nah, kampus. udah rame lah itu iya, kan best ngomongin kampus, kita. manifest Twitter. Yes, betul Aduh. banget. Belum lagi kalau kesebar ke kampus-kampus lain. Ya, Wah. apalagi jejak digital ya Le Betul ya. banget. Itu Itu benar-benar pasti- gak hilang sampai tua. Itu udah kecoret banget sih Pasti nama kita banget. ya kan. Dan berpengaruh di nanti dunia kerja Le. Bener banget, karena kalau udah kayak gitu bukan cuma kita doang sih yang dipandang sebelah mata, tapi dosennya juga. Karena kalau misalnya si dosen ngasih kita nilai A ya nanti kita bakal mikir-mikir lagi nggak sih, nih dosen ngasih kita nilai segitu tuh karena kita ya emang bagus atau karena dianya naksir gitu. Jadi kayak sebenarnya yang kayak gitu udah nggak objektif lagi nggak sih Le? yes, betul banget. Dan bener sih untuk yang di dunia kerja nanti kalau misalnya ketahuan nih ternyata dia nggak bisa apa-apa atau Betul. skillnya gimana-gimana gitu, ya yang pasti dipecat nggak Bener sih, di banget, blacklist betul malahan banget. ya. Jadi yang rugi juga diri lo sendiri Iya, juga sih, Sivitas. apalagi cewek-cewek nih ya. Iya bener, cewek-cewek apalagi biasanya kan gitu dideketinnya sama dosen muda cowok gitu kan. Wow. Nah makanya buat kamu harus pikir-pikirin lagi nih kalau misalnya emang ada apa ya kepikiran buat terjun ke hal-hal kayak gini. Mending Karena jangan. ini kita ingetin kalau kamu terjun ke hal kayak gitu tuh bakal banyak banget resiko dan Yes, dampak yang kamu setuju. rasain nantinya. Belum lagi nih kalau misalnya kita ngomongin jangka pendek, ya udah mungkin viral aja di kampus gitu kan, di lambe turah kampus segala macam. Tapi yang harus kamu highlight juga itu tuh bakal ngaruh banget ke jangka panjang kamu juga. Betul ya kan? sekali. Karena kalau udah ngomongin kayak gini bukan nama kamu doang yang kecoret, value dan juga mungkin trust orang ke kamu juga udah berkurang kan. Iya, betul Karena banget. sempat ada kayak bad recordnya lah kayak gini. Dan pasti makanya. udah diomonginnya tuh Yes. kemana-mana kalau ada topik Itu- tentang kamu, ya Bener. pasti kamu lagi gitu Bener yang dibahas banget. tentang dosen itu. Yes, makanya bakal dicap seumur hidup sih, nggak akan hilang di saat itu doang. Makanya Betul harus banget. pikirin jangka panjangnya emang kira-kira bakal apa ya berdampak baik atau malah berdampak buruk banget nih buat kehidupan kamu. Ya setuju banget Le, apalagi kan kalau misalnya dapet kayak gitu juga lebih ini gak sih, gak puas
Bener, Ya kan kalau bener dapat banget. nilai A gara-gara pemberian dosen tuh nggak puas. Beda banget Beda feelnya kan feelsnya, sama iya. usaha sendiri. Setuju banget. Nah, buat solusinya nih ya, buat kamu mungkin yang emang pengen banget dapat nilai A gitu kan di Yes. kampus. Sebenarnya tuh ada banyak banget loh cara yang bisa kamu lakuin buat dapetin nilai yang bagus tanpa harus pacaran dulu sama dosen nih. Yes. Misalnya nih, Apa nih, kayak Le? kamu aktif di kampus, Betul. mungkin di kelas juga sering nanya ke dosennya, minta bimbingan di kampus juga sama dosennya, atau mungkin tanya-tanya soal materi ke dosen itu. Betul banget, dan bisa juga ikut organisasi ataupun lomba-lomba ya. Betul itu kan bisa banget. dikenal dosen dan Bener dengan banget. cara hal positif juga ya Le ya. Betul nah kan banget. kalau kayak gitu kan pasti dapat nilai A dan itu puas. Bener banget. Feelnya Ngerasa- beda ya. Iya, ngerasa oh iya I deserve it gitu Yes, kan Le. bener banget. Dan gue juga ngerasa kalau dosen itu bakal lebih respect juga nih kalau emang kita dapetin nilai A yang bagus itu tuh karena emang kita serius belajar dan juga ada usahanya gitu. Betul banget, lebih puas lah ya dan Bener. pantas buat ngedapetin nilai ini. Betul banget, bukan cuma karena punya kedekatan pribadi doang sama si dosen itu. Kadang ya yang namanya usaha juga penting banget kan. Mm-mm. Ya kalau misalnya emang mau dapet nilai A ya belajar ya. Bener, solusinya. usaha. Iya. Jangan pengennya jalan pintas aja. Di dunia ini tuh nggak ada yang mudah ya Le, Betul karena banget. dunia kejam. Bener banget gitu. Nah nih mungkin buat kamu Sivitas yang emang udah ngerasa ada bumbu-bumbu atau apa ya, Ada. niat-niat busuk gitu kan di hati kamu, pengen dapat nilai A tapi fast track gak mau usaha. Aduh, Ini kita enggak. ingetin buat pikir-pikir lagi gitu Setuju kan. banget. Karena apa ya, kalau ngomongin kayak gitu, karena kita udah sebut juga resiko dan dampaknya tuh banyak banget dan pasti jangka panjang juga, in long term juga Iya, ya. lagian nilai itu juga bukan segala-galanya ya Le ya. Betul Cuman untuk di banget. kertas doang ya, tapi emang cara dapetinnya harus halal lah ya. Yes, betul banget. Makanya nih buat lo yang emang lagi kepikiran buat deketin dosen, satu hal yang gue mau bilang, jangan pernah. Mending jangan deh sumpah. Karena nilai itu bukan segala-galanya ya. Betul. Yang penting itu adalah gimana lo berusaha dan cara lo untuk dapetin hal tersebut. Setuju. Gitu. Oh ya, kalau misalnya nih si Vitas nih punya cerita-cerita lagi kayak gini dan mau sharing ke kita tuh boleh banget Boleh ya. banget, bener banget. Mungkin kamu relate sama cerita ini, atau mungkin ada temen kamu yang lagi ada di fase kayak gini, boleh banget sharing-sharing cerita kamu. Atau ya di luar topik ini juga boleh banget Boleh ya, banget. seputaran Yang kampus, hot yang juga hot boleh. skandal-skandal di kampus kamu juga boleh banget di-share aja ke kita di Instagramnya @podcastkampus, atau mungkin boleh juga ke Instagramnya aku di @novakanza. Dan aku @KZSHNA. Betul banget, kita tunggu cerita-cerita kamu yang pastinya mungkin bakal lebih seru banget ya ke depannya. Yes, benar banget karena kita di Gitu. sini tuh kampus unfilter ya. Yes, yang pasti no filter. No juga sensor gitu. Puasa maklum puasa ya Le ya. Jadi Bentar lagi pastinya buka. nih bebas banget kamu mau kirim cerita apapun juga kita bakal terima kita terima Gak apa-apa, maklum puasa Le. Ya pokoknya intinya kalau misalnya kalian punya cerita kayak gitu dan kalian mau sharing ke kita, itu feel free banget karena kita tuh kita terbuka ya Le ya sama hal-hal Betul. kayak gitu karena kita juga mahasiswa. dan kita juga suka gosip by the Betul way. banget, Jadi kita kita suka. gosip bareng aja ke Yes, depannya. betul. Gitu ya. So nih buat kamu, biar kamu juga gak ketinggalan sama episode-episode Kampus Unfilter lainnya, boleh banget langsung dicek aja dan stay tune terus aja di Spotify-nya Podcast Kampus. Yes, gitu. betul banget, dan stay tune di Kampus Unfilter. Yes, pokoknya tunggu aja episode-episode selanjutnya. Aku Lea, Dan aku Zia. kita pamit undur diri. Bye.